Oke, selamat sore Bang Haris. Sore Jihan. Nah, sejak lulus dari Fakultas Hukum Trisakti tahun 1999, Bang Haris langsung meniti karir di Kontras sampai tahun 2016. Terus Bang Haris juga lanjut mendirikan Lokataru dan hakasasi.id. Padahal Bang Haris kan berasal dari keluarga pedagang dan tinggal di lingkungan yang konservatif. Gimana Bang Haris bisa terjun di dunia aktivisme HAM? Ada sebuah kehilafan yang terstruktur waktu itu. Gimana tuh Bang kehilafan yang terstruktur? Waktu kuliah hukum, sebenarnya masuk fakultas hukum juga bukan dengan satu pilihan 100% yang firm. Jadi dulu pengennya kuliah di hubungan internasional. Okay. Tapi di Jakarta, jurusan hubungan internasional itu waktu itu tahun 93 nggak ada, cuman ada di UI sama UNAS barangkali waktu itu. Nah, adanya di luar kota, Bandung dan Jogja. Tapi waktu itu males kuliah di luar kota. Akhirnya memutuskan mau kuliah di Jakarta. Nah, terus lihat, pikir-pikir yang satu yang nggak ada matematikanya apa. Okay. Yang kedua yang mirip dengan hubungan internasional. Karena waktu itu imajinasinya mau jadi diplomat. Nah, terus diskusi sama kakak, kata dia ya ambil hukum aja. Nah udah akhirnya masuk fakultas hukum, daftar Trisakti. Nah pas kuliah hukum, makin kuliah makin seneng sama logik, cara logikanya hukum tuh paling jadi demen. Udah akhirnya makin hari makin menikmati hukum, dan di tengah-tengah perkuliahan itu makin serius pengen kerja di bidang hukum. Jadi sebelum lulus pun udah punya keinginan kerja di bidang hukum. Nah dulu kalau pulang kuliah, dulu kan kuliah naik bus atau naik motor. Kalau naik motor pas lagi sendiri gitu kadang-kadang sebulan sekali, sebulan dua kali suka berhenti di YLBHI. Okay. Dari kampus. Suka ngambilin brosur, nyari updatean ada apa gitu yang lagi lucu-lucu gitu. Nah, tapi orang YLBHI nggak kenal sama orang YLBHI, cuman datang ke mana tuh, ke front desk-nya YLBHI, cuman tanya ada ini nggak, lihat-lihat misalnya di papannya suka ada ditempel brosur-brosur apa, ntar datang ke front desk-nya minta. Udah baca-baca gitu, sama suka baca-baca koran, majalah, ngikutin berita. Dulu kan TV, koran, dan radio hidup ya soal sosial politik gitu. Meskipun nggak terlalu terbuka karena Orde Baru, tapi ya akhirnya bisa ngikutin dari situ juga, saling ngelengkapin aja gitu. Nah, belakangan kepanjangan nggak sih jawabnya nggak ya? Bang. Belakangan mulai hangat tahun 97, 98. Nah, makin sering muncul tuh orang seperti Bambang Wijoyanto. Tahun-tahun 97 akhir, 98 mulai lihat Munir di pemberitaan, makin intensif. Terus di kampus juga kan jadi salah satu hotspot juga. Jadi makin seru lah situasinya, dan makin melihat bahwa persoalan hukum itu jadi dalam pertanyaan besar. Kita belajarnya di kampus seperti apa, tapi prakteknya di lapangan justru banyak masalah. Nah, di tengah-tengah itu, saya entah gimana, waktu di kampus itu, kita dulu di Fakultas Hukum nggak ada mata kuliah hukum HAM, itu nggak ada. Nah, HAM dibahas sedikit-sedikit di mata kuliah kewarganegaraan, di mata kuliah, dulu ada satu mata kuliah hukum humaniter, saya ambil mata kuliah itu, jadi dibahas juga soal HAM gitu. Nah dari dalam mata kuliah itulah kita belajar kena sama hak asasi. Nah saya pribadi hanya ada sedikit mahasiswa waktu itu di Fakultas Hukum Trisakti yang punya concern soal HAM secara teoritik. Nah kebetulan di Fakultas Hukum Trisakti ada dosen-dosen yang mendalami HAM juga. Kepada mereka lah saya pribadi banyak tanya dan banyak diskusi, dan di situ mulai tertarik soal HAM.
ketemu lagi dengan situasi 98, makin firm pengen kerja di bidang hukum dan HAM. Dan waktu itu saya lulus itu, belum lulus sih, udah ngelihatnya tuh yang saya pengen tuh kerja dulu kalau nggak di Kontras, di ICW atau nggak di LBH Aceh. Oke. Sempat ditanya sih sama nyokap, ngapain ke Aceh? Saya bilang ya justru kalau mau belajar HAM dan kerja dan berkontribusi di soal HAM ya ke tempat yang memang orang lagi butuh speak out lebih soal hak asasi. Oke. Terus tadi satu soal yang Bang Haris sempat singgung, pas kuliah sering mampir ke YLBHI. Gimana dulu pandangan Bang Haris melihat YLBHI pada saat itu? Wih, cakep banget. Habis ya apa ya? Ya bukan cuman berisik ya, tapi yang kasih. Jadi kita belajar hukum nih dulu di kampus. Ya ada seminar gitu, kritik. Beberapa profesor, dosen itu, misalnya Andi Hamzah. Andi Hamzah dulu ngajar pidana. Dia sih berani bicara. Binyamin Mangkudilaga. Ini nama-nama yang cukup beken lah waktu itu. Kita menikmati kalau sama mereka yang ngajar gitu. Tapi di luar itu, dosen-dosen Fakultas Hukum ya textbook aja. Nah, melihat pemberitaan yang ada yang memberitakan soal bagaimana counter argumen dari YLBHI itu, saya bahasa gampangnya mencerdaskan gitu. Jadi misalnya dulu beberapa statement dari YLBHI keluar ketika ada isu apa dari Orde Baru, atau juga misalnya menolak satu rancangan undang-undang. Nah, kita ketemu, jadi kita baca tulisan itu di berita itu excited ya. Jadi yang ini bilang A dibantah sama yang B. Nah, yang ngebantah ini itu memperluas zona pemahaman kita soal materi tersebut, dan kita menikmati. Saya sih menikmati gitu. Oke. Terus kalau menurut Bang Haris sendiri, apa makna aktivis itu? Perdebatannya panjang itu. Aktivis itu sebetulnya dia dia punya satu kepedulian. Jadi satu, aktivis itu punya satu kesadaran. Yang kedua, dari kesadaran itu dia menjadikan itu sebagai hobi atau menjadi sebuah pilihan tindakan yang diulangi. Jadi bukan cuma sekali doang terus ngaku besokannya gue tuh aktivis, karena gue dulu pernah nyelamatin kura-kura penyu misalnya gitu. Tapi abis itu udah nggak begitu. Aktivis itu punya satu kesadaran, dia lalu punya cara atau dia punya konsep yang diturunkan sebagai kegiatan. Jadi dia keyakinan tapi jadi kegiatan dengan cara yang dilakukan berulang-ulang, dan dia punya goal, dia punya tujuan. Nah, tujuannya itu biasanya sesuai dengan konsepnya, bahwa kita lakukan, misalnya kita bawa botol yang let's say permanen lah ya, supaya kita nggak gampang beli botol plastik. Nah, lu tuh aktivis apa? Gua tuh aktivis lingkungan, yang wilayah kerja gua adalah ranah gue. Gue nggak ikut-ikutan sama organisasi, nggak ada masalah, tapi dia punya rutinitas bahwa setiap hari dia bawa botol, dia isi air sendiri, dan dia gunakan botol itu dalam rangka supaya dia nggak berkontribusi dengan penggunaan plastik yang berlebihan. Nah, itu diulangi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya ada kesadaran, contohin ke temennya supaya lu nggak juga pakai botol plastik, supaya penggunaan botol plastik secara tidak bertanggung jawab itu benar-benar jadi policy, jadi kebijakan. Nah, itu jadi kesimpulannya, aktivis itu do something, mengerjakan sesuatu sesuai dengan cara atau ilmu yang diyakininya, dan dia harus punya tujuan.
Oke. Terus balik soal karir Bang Haris sendiri, selama ini kan kalau dilihat dari jenjang karirnya memilih di sebuah lembaga yang notabene-nya non-profit. Sejak lulus kuliah sampai 17 tahun setelahnya. Gimana Bang Haris menyiasati antara bertahan hidup dengan terus melakukan advokasi, Bang? Waduh, macam-macam. Saya pernah dagang daster. Oke. Saya pernah dagang kambing. Nulis. Tahun berapa tuh Bang dagang daster, dagang kambing? Sebenarnya kalau dagang kambing dari kuliah. Oh. Selesai kuliah dagang kambing masih. Belanja saya ke Jawa. Masuk ke pasar-pasar lihat kambing. Oh nih ganteng juga nih beli. Kambing, dagang kambing. Dulu waktu kuliah saya dagang batu permata. Dagang berlian. Ngambil sama kakak dapat untung. Lumayan untungnya pergi ke Hard Rock, ya kan. Bayar kuliah. Nulis, Jihan. Nulis di media. Saya dulu nulis di Suara Pembaruan, di beberapa koran, nulis lumayan, dapat 300.000, 250.000. Waktu itu segitu harganya. Di beberapa media yang besar juga nulis, Kompas pernah. Itu atau nulis dengan proyeknya teman-teman, riset, bikin buku, nyumbang 1 chapter atau bantuin ngedit. Itu apalagi ya, bantuin organisasi lain untuk biasanya memfasilitasi satu workshop Oh, jadi fasilitator. atau jadi isi pelatihan HAM kalau Sabtu Minggu di organisasi lain atau di tempat-tempat lain. Itu sih ada yang terkait sama pekerjaan kita, ada yang nggak terkait sama pekerjaan itu, soal yang lain. Biasanya begitu. Oke. Sisanya ya nggak ada, jadi ya bertahan. Ya jangan punya kebutuhan banyak-banyak. Gitu. Oke. 7 bulan yang lalu Bang Haris mulai merilis program Ngehamtam di YouTube. Sebenarnya kalau dari namanya kan agak-agak maksa dari ngehantam jadi ngehamtam Bang. Iya. Tapi ternyata di episode pertama Ngehamtam ini muncul, itu langsung menuai reaksi yang positif dari publik. Dan rame kan dibanding program Bang Haris yang cendol mana cendol. Nah sebenarnya ada cerita menarik apa nih Bang di balik pembuatan podcast Ngehamtam? Sebetulnya nggak, gimana ya, sebenarnya gini, gara-garanya ILC, Indonesia Lawyers Club, dihentikan. Ya kalau TV One-nya bilang nggak ada penjelasan politisnya lah. Tapi kita semua tahu lah bahwa ILC dihentikan karena selalu booming diskusinya. Ketika ILC dihentikan, di beberapa tempat di Indonesia ini ekspresi itu banyak dilarang oleh pemerintah. Demonstrasi dipukul. Beberapa aktivitas-aktivitas yang kontra terhadap negara, mengkritik negara itu dilawan oleh negara. Nah, saya merasa bahwa waktu itu kita harus tetap buka ruang untuk bicara. Di saat bersamaan, saya juga sudah banyak, atau saya harus membagi peran saya ngajar juga. Lalu saya buka kantor hukum, jadi harus juga energi dan waktu dibuang di sana, ngajar juga. Nah, saya berpikir bahwa kreasi atau alternatif apa untuk isu hak asasi manusia supaya saya tetap bisa berkontribusi. Nah, tapi saya juga melihat banyak anak muda atau orang-orang yang menurut saya penting dan bagus dikenal oleh orang. Nah, saya buka kanal atau channel YouTube tadi itu untuk membahas, mendiskusikan, tapi juga mengundang teman-teman untuk bicara. Nah, saya makanya jarang banget narasumber saya adalah YouTubers yang sudah kondang. Biasanya kan YouTubers itu untuk nambah subscriber, dia undang YouTubers yang punya follower banyak. Saya enggak.
saya tetap konsisten, berusaha tetap konsisten dari awal bahwa yang dibahas itu masalah hukum dan HAM. Narasumbernya nggak harus YouTubers. Oke. Nah jadi Ngahamtam itu atau channel YouTube itu sebenarnya sebelum Ngahamtam udah lama, tapi dibikinin acara Ngahamtam dan Knalpot dalam rangka supaya buka ruang. Kalau yang tematik Ngahamtam ada narasumbernya, kalau yang Knalpot kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan itu korban sebisa mungkin. Jadi kita nggak tahu siapa nih ujuk-ujuk. Nah, kalau kamu kan udah ngetop nih Jihan, kamu nggak bisa kecuali kamu korban. Oke. Nah nanti cerita di situ kayak gitu. Terus berarti kenapa milih nama Ngahamtamnya bang? Apa Sebetulnya itu ini ide? sih gara-gara si Tio. Tio ini produsernya. Oke. Sebenarnya dia ya juga yang mensugesti saya untuk Bang, ayo bikin YouTube kayak gitu-gitu. Nah, saya bilang ya asal lo yang ngurus, saya mau gitu. Ya udah akhirnya dia bilang dia mau ngurus. Tio ini backgroundnya jurnalis, wartawan di bidang hukum. Jadi dia tahu banget saya gitu. Ya udah akhirnya terus saya bilang ya pokoknya lo yang ngurus semuanya, lo yang ngurus, gue ikut gitu. Udah dia ngurusin sama dia. Gitu. Berarti kalau Tapi misal capek nge-YouTube itu. capek ya bang? Capek. Ini saya lagi break males. Break untuk bikin konten-konten di YouTube-nya. Iya ngisi episodenya tuh capek. Sehari syuting bisa 3 kali, 4 kali, tegang kepala tuh kayak gitu. Tapi sebenarnya ada berapa tim di balik YouTube? akun YouTube ya, YouTube Bang Haris? Enggak, Ada cuma berapa bertiga orang? aja. Oh cuma bertiga. Bertiga. Bang Haris, tadi produsernya, Iya, satu lagi. sama ya cuman saya doang sama si 2 temen itu. Oh berarti Namanya Heru sama satu lagi Tio. dia yang melakukan produksi sama editing juga gitu-gitu bang? Iya. Oh cuma bertiga, kirain rame timnya. Ada Dulu awalnya sempat berlima, Ah, cuman biaya mahal. Oke. Jadi akhirnya kita kurangnya jadi bertiga. Ngomong-ngomong soal media sosial, biasanya kan orang-orang angkatan Bang Haris itu nggak terlalu fasih atau nggak terlalu aktif lah ya main media sosial. Tapi itu Bang Haris aktif banget dari mulai Instagram, Twitter, Facebook dulu, Facebook dulu tapi sekarang udah nggak terlalu. Facebook tutup. Oke, YouTube sampai bahkan Bang Haris ternyata punya TikTok juga. TikTok itu si Tio sama Heru. Oh bukan Bang Haris yang mengoperasikan Enggak. sendiri. Banyak ada dulu Friendster, kamu belum lahir kali. Bang, Udah lahir ya? gue main Friendster juga dulu. Oh, udah lahir ya? Udah ada. Berarti kamu tua juga. Iya. Dulu Friendster. Terus jreng hilang. Iya. Terus kita nggak sedih, kita cuman dulu ini kan kayak ibarat kata Friendster itu kan dulu kayak kita ke Bali. Yang dalam seumur hidup kita mesti sekali-sekali ke Bali kan dulu gitu. Friendster itu kayaknya sekali-sekali kita mesti punya Friendster. Nah, punya Friendster. Tapi hilang, ya udah nggak sedih. Habis itu muncul kira-kira 15 tahun yang lalu Facebook. Facebook udah akhirnya nyoba-nyoba, ternyata bisa nyambung lucu juga ya gitu. Udah Facebook lah hidup tuh. Terus muncul lagi Twitter. Twitter rame juga. Terus Instagram ikut. Nah saya terakhir udah agak pengen ngomong jijik sih, tapi udah males lah di Facebook loh pokoknya gitu. Udah nggak asik lah. Udah nggak seru ya? Terlalu diacan. Dan saya bener sebelum kasus Donald Trump sama dipakai tuh untuk pemilunya, saya udah nggak mau sentuhan sama Facebook. Dan ternyata emang udah dipakai datanya gitu. Udah ada cuman main di Twitter, tapi di Twitter juga nggak rutin karena menurut saya ngapain sih, kita kan orang yang punya kerjaan gitu ya, orang yang ada punya sesuatu yang kita lagi kerjakan gitu. Ngapain kayak spend, ada juru bicaranya siapa, sibuk, tiap kita buka ada dia. Ini orang kayak gak ada kerjaan gitu kan. Nah, jadi sekarang saya sama Twitter udah berapa? 4-5 bulan nggak pernah buka Twitter juga. Jadi ya palingan Instagram, tapi Instagram juga cuma ngecek, ngepost sekali-sekali atau nge-repost doang. Itu doang sih. Sama kemarin nyoba YouTube tuh kayak begitu, sampai disomasi. Sama sekarang ya nggak main banyak sosmed.
palingan produknya si YouTube itu aja yang apa namanya, produk YouTube itu aja yang diolah suaranya ke beberapa Spotify sama yang di Apple. Udah. Terus berarti media Sama LinkedIn aja. LinkedIn Oh, kan iya. juga cuman buat identitas. Ya. Terus berarti media sosial yang paling nyaman Bang Haris gunain tuh apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi tetap aktif-aktif aja Bang. Sebenarnya kelihatannya malah cukup aktif dibanding beberapa. Saya sama WhatsApp aja udah mulai terganggu sekarang. Buat saya sosmed itu palsu. Palsunya gimana Bang? Ya palsu lah. Saya tahu ada orang yang gara-gara main sosmed bisa jadi masuk lingkaran istana. Teman saya gitu. Siapa dia ya nggak ada yang tahu siapa dia. Nah itu makanya kan Bang Haris aktif Yang banget di sosmed. yang dikenal orang akunnya. Buat saya begini Jihan, buat saya orang kayak kamu nih di LBH, the true social human tuh kayak kamu gitu. Kita kan nge-YouTube begini kan cuman karena ngikutin zaman aja. Dan memang sosial media itu punya kekuatan. Misalnya kalau ada yang cari di internet, ada bukunya 10 Principle of Free Speech, Timothy Gordon Ash. Dia profesor dari Oxford University, bukunya bisa di-download. Dia bilang, ya memang Cina aja negara yang gede begitu, takut sama sosmed. Donald Trump menang karena sosmed. Indonesia karena sosmed nggak menang, nggak tahu lah, kita nggak usah bahas. Popularitas ya Bang. Nah, memang sosmed itu punya driving force ya, kekuatan untuk nyetir. Tapi dia nggak genuinely substansi dari masalah. Nah, orang kayak kamu di LBH yang kerja keringetan, kalau istilahnya orang zaman dulu berdarah-darah, berlumuran lumpur, itulah orang-orang yang menurut saya the real worker and fighter gitu. Nah, saya senang di sosmed itu ke orang-orang yang memang punya kerja di offline, terus dia gambarkan di online. Bahkan saya tahu sebenarnya yang ada di online itu cuma sedikit. Tapi saya tahu banyak orang yang setiap kita buka online ada dia. Pertanyaan kita kan gini, kapan lu fotonya? Kapan lu kesononya? Kapan lu ngomong di foto itu? Ambil foto kan gampang. Kayak ngambil video ini, pengen sejam jadi. Nah, jadi orang yang sekali-sekali nongol, tapi dia punya gambar yang bagus, punya statement yang meaningful, dan kita tahu dia kerja di lapangan, itu yang menurut saya jauh lebih ciamik lah. Gitu. Jadi sosmed itu menurut saya harusnya dia hanya prototype, nggak usah jor-joran juga di sosmed, bikin aja orang penasaran supaya orang lain jadi tahu si Jihan ini siapa. Oh, dia buka LBH. Oh, LBH tuh begini. Nah, itu yang menurut saya idealnya seperti itu. Tapi ya orang nggak mau tahu hari ini. Asal ngebacot aja, direspon rame. Di Twitter kan kayak begitu. Iya. Nah, tapi Bang, faktanya kan Bang Haris ini termasuk salah satu yang populer di kalangan aktivis. Gimana caranya menjaga supaya popularitas itu tidak menimbulkan kenarsisan menurut Bang Haris? Saya nggak pernah mikirin. Nggak pernah mikir. Kalau pertanyaan kamu gimana menjaga, saya nggak pernah mikirin bagaimana menjaga. Saya mah natural aja. Oke. Kapan saya mau posting di Instagram, saya posting. Saya ketemu sama macam-macam kan saya di Instagram berapa ya? Follower saya nggak tahu berapa, 100 berapa ribu. 135.000. 135.000. Jadi yang masuk di inbox macam-macam, ada obat kuat. Kak, apa sih bahasa sosmednya? Pokoknya dalam hati gue nih mau nawarin gue ngepromo obat kuat nih. Yang kayak Endorse endorse ya, gitu. Nah itu ada rutinitasnya tuh berapa kali sehari segala macem. Saya nggak punya jadwal, nggak pusing juga. Kadang saya pernah ngepost jam 1 malam. Kenapa? Karena lagi iseng, nggak bisa tidur ngepost. Ada kadang-kadang yang 1-2 hal yang saya pengen ngepost di Instagram karena saya punya cita-cita. Ada sesuatu yang foto ini mesti gue post di Instagram.
Jadi ya idenya cuman kadang-kadang cuman 5 atau 1 jam terakhir ya udah cuman ngepost gitu. Jadi nggak ada niat jaga-jaga gitu Jihan di sosmed. Oke. Tapi kalau misalnya ngecek-cek Instagram Bang Haris gitu kan, ada pertanyaan menarik di salah satu postingan Bang Haris. Iya. Jadi Yang dari ada emak komen gue ya? apa Bang? Yang dari emak gue. Bukan. Ada komentar di postingan terakhir yang Messi. Jadi ada yang komen. Oh, Messi. Tidak bisa Gue cinta berlanjutnya. Messi, makanya gue posting Messi. Ya kan. Nah, tidak bisa berlanjutnya Messi di Barcelona apakah termasuk pelanggaran HAM? Karena gue lawyer ya, bisa kita dalilkan itu pelanggaran HAM. Maksa. Bisa. Terus kalau Bang Haris sendiri lebih milih Barcelona atau PSG, Bang? Barca sih sebetulnya. Tapi gue jadi malas sama Barca gara-gara memperlakukan Messi secara buruk. Nggak fair lah. Padahal ada opsi lain, misalnya nego aja sama Messi supaya gajinya nggak sebanyak itu. Pasti Messi mau. Iya. Gitu. Berarti kalau lu misalnya jadi lawyernya Messi, lu akan kayak gitu ya? Oh, kalau lawyernya enggak dong. Kan lawyernya, kalau gue jadi lawyernya Messi, gue dibayar persentase dari harganya Messi. Jadi gue akan minta Messi akan tetap dibayar mahal. Oh iya, benar juga. Gitu. Kalau kita ada advokasi, ya kan, kayak LBH ke Messi, nah boleh kita minta turunin harga gitu. Wow, jadi bisa dibikin struktural permasalahannya Messi. Bisa. Kan dulu Ali Sadikin bilang, kalau kamu lihat kucing dan mau jadi harimau, panggil aja lawyer. Karena lawyer bisa mendalilkan kucing itu harimau. Nah, begitu. Iya, oke. Gitu caranya. Oke, nah Kuis. ada banyak nih pertanyaan yang loncat-loncat. Nah, di bulan Mei 2021, Bang Haris itu diundang ke podcast Dedi bareng Coki Pardede sama Tretan Muslim, membahas soal pelanggaran HAM di konflik Israel dan Palestina. Iya. Bagaimana Bang Haris melihat sebenarnya tuh ruang-ruang potensial lain yang bisa menghadirkan diskusi seputar HAM? Dulu belajarnya dari Munir. Oke. Dan gue ikut berkontribusi ngatur Munir. Misalnya dulu sempat kuliah di Filsafat UI, ketemu temen, dia ditunjuk jadi salah satu editor di koran Slang. Terus dia janjian, dia bilang, Riz, kita bikin rubrik yuk, Slang ngobrol sama Munir. Gue tanya Munir mau, sesimpel itu aja, ya yuk kapan gitu. Gue bilang, terus akhirnya gue pernah nanya sama Munir pas di taksi, Cak, kok mau ngobrol sama Slang? Dia bilang, ya namanya bicara HAM, gak cuman hukum, kemana-mana gitu. Jadi itu contoh aja sih, ada banyak contoh lain. Nah, jadi kalau diajak ngobrol sama Deddy Corbuzier waktu itu, begini Jihan, kita kan nggak mungkin bicara soal Palestina dan Yahudi berbasis dari satuan harga spare part motor Honda, Yamaha, Kawasaki, kan nggak. Karena kita nggak ngerti. Orang kayak kita pasti ngomongnya dari sisi hukum dan HAM. Iya. Jadi gue yakin pas diundang sama Deddy, mau ngomongin apa bos? Ngomongin Palestina sama Yahudi ini lagi rame. Oh ya udah, gitu. Dan pasti dia ngeriset kenapa dia undang saya ke podcastnya. Jadi ya ngomong aja. Jadi dari masalah Palestina Yahudi, kita coba install lagi pemahaman HAM ke masyarakat. Kan yang nonton Deddy Corbuzier banyak. Iya, benar. Gitu. Dan pasarnya seringkali yang nggak ke-reach sama Iya, orang yang bahas soal yang nggak buka, yang nggak nonton kita, iya. nonton Deddy. Nah, kita tetap omongan sama si Deddy. Meskipun kita rambut kita lebih, dia kurang, tapi kita percayakan sama dia. Jadi soal rambut Bang. Nggak apa-apa. Oke, terus di video podcast Close the Door itu kan Bang Haris datang, ada beberapa komentar menarik dari netizen. Di antaranya, Haris bisa ngimbangin jokesnya Muslim dan Coki tapi tetap on track. Haris Azhar punya potensi jadi komedian cerdas. Nah, ngomong-ngomong soal komedian, siapa komedian favorit Bang Haris? Benyamin Sueb. Ya, Betawi nggak sih dia Bang? Dia Portugal. Kamu tahu sejarahnya orang Betawi nggak? Papa saya Betawi sih.
Ini dari buku yang saya baca ya, nih, jadi orang Betawi jangan marah ya gitu. Dari buku yang gue baca, nah, orang Betawi itu sebetulnya etnis yang baru atau udah ya, ratusan tahun, 600-700 tahun. Dia sejarahnya kan dari orang-orang Jawa Barat yang kemudian menetap lama di sini, tapi dia punya mix dengan Cina, Arab, dan Portugis. Nah jadilah tuh Betawi. Makanya Betawi ada apa nih? Main kolele. Di Jawa Barat kan nggak ada. Nah karena itu ada budaya dari Portugis. Nah waktu saya ke Brazil, saya nonton acara di satu plaza gitu. Tiba-tiba ada yang kayak Betawi main ceng-cengan gitu, dalam hati kok mirip nih. Brazil kan dari Portugis juga kan bahasanya. Nah jadi orang Betawi itu sebenarnya orang Brazil juga. Oke. Maksa aja gue nih. Nice info, mantap bang. Terus pernah nggak kepikiran menggunakan koridor komedi sebagai upaya kampanye isu-isu HAM? Sebetulnya sih oke ya, Panji Pranggi itu kan pernah riset, salah satu riset bahan jokesnya dia, stand up-nya dia itu dulu ke Kontras. Dulu kita yang bukan ngebantu sih ya, dia ngebantu kita juga. Tapi dia datang ke Kontras ngeriset untuk jadi materi stand up-nya dia. Jadi banyak emang, dan banyak kejadian yang satir kan di dalam soal pelanggaran hukum, pelanggaran HAM itu banyak yang satir. Yang seharusnya begini kok jadi begini, tapi ini lucu kan lulu juga nih misalnya kayak gitu. Nah, saya orangnya sebetulnya bercandaan, parah gitu. Ya kita kan mungkin nggak akrab aja, tapi kalau saya sama teman-teman akrab saya kadang-kadang tuh ngobrol nggak pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, pakai bahasa kode aja, tapi tiba-tiba ketawa gitu, udah ngerti lah. Saya orangnya bercandaan, tapi dalam soal kerja HAM, kerja hukum, kadang-kadang bercanda, cuma kadang-kadang orangnya nggak ngerti juga. Di pengadilan juga saya pernah bercandain hakim, tapi hakimnya nggak ngerti, jadi saya diemin aja. Ceritain dong bang yang itu. Contoh kapan itu? Jadi gini, kita kalau sidang kan suka begini nih, Jian. Kamu udah pernah sidang kan? Pernah ikut. Ya, majelis hakim yang terhormat. Nah, saya pernah sekali waktu, tapi cepet saya ngomongnya, majelis hakim yang terhormat dan juga dicintai oleh keluarganya, misalnya kayak gitu. Ya kan bener kan? Itu kan nggak lumrah, tapi hakimnya cuma ngelihat ya gitu. Senang juga dia. Saya kasih tambahan-tambahan gitu. Oke. Ya. Oke. Bang Haris pernah mengucapkan, gue orang yang percaya pada proses. Terus kapan seorang Haris Azhar akan bilang, this is it, I made it? Karena percaya sama proses, nggak ada titik akhir. Jadi gini, kayak pohon aja, dia tumbuh terus. Pada saat nanti dia berbuah, Anda boleh mau ambil hasilnya silakan ambil. Mau dibentuk penampilannya silakan, tapi dia tumbuh terus. Dia nggak akan ada titik produk yang mau dicari, nggak ada. Ya yang ada mati gitu. Kita harus seperti itu, karena saya kadang-kadang suka ngelihat orang, gue berproses dan itu tujuan gue, dan gue udah mencapai, terus udah nggak bisa gitu dong. Lo masih hidup. Iya, masih akan terus jalan. Nah, lo dulu dapat ilmu, dapat pengalaman, tetap harus kasih cerita gitu. Ya cuman mungkin karena makin tua misalnya, ya waktunya diimbangi dengan istirahat gitu. Tapi nggak bisa bilang udah cukup, itu nggak bisa. Oke. Sekarang setelah sudah tidak menjadi direktur di Lokataru, apa rencana Haris Azhar selanjutnya? Gini aja terus. Banyak sih ya, saya masih ngajar, meskipun yang mahasiswa yang diajar kadang-kadang juga nggak serius gitu, nggak apa-apa lah. Masih ngisi, ngajar di luar kampus, misalnya ngajar profesi advokat, itu jadi soal ngajar edukasi masih jalan. Isi-isi diskusi, kebanyakan bahkan nih mahasiswa, anak muda ngundang, kadang-kadang udah saya cuekin karena udah kebanyakan, udah agak muak juga.
Selebihnya atau lain-lainnya, kan saya punya kantor advokat, kantor hukum itu juga jalan 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 terus, berkembang baik. Lalu bantu bisnis kecil-kecilan teman-teman, lagi mau coba bantu teman-teman kopi buat ekspor ke Timur Tengah. Ya gitu aja sih, bantu-bantu teman-teman yang punya usaha-usaha menengah ke bawah tuh untuk cari pendanaan atau ngebantu dari sisi manajemennya gitu. Terus alasan kenapa nggak dilanjutin posisi sebagai direktur Lokataru gimana? Kenapa bang? Ya kan Lokataru bukan cuma saya, Ya. ada yang lain. Biar yang lain kan juga mungkin punya ide bagaimana ngemajuin atau punya kritik terhadap saya selama ini. Kita kombinasiin terus gitu. Saya masih di Lokataru tapi nggak jadi direktur eksekutif. Oke. Saya ngambil peran lain gitu. Oke, nah puluhan tahun Bang Haris konsisten jadi oposisi yang berada di luar sistem. Terus gimana kalau misalnya ada yang nawarin Bang Haris nih jadi seorang politisi? Udah sih, udah ada yang pernah. Udah ada yang pernah? Ada beberapa kali. Terus? Saya ucapkan no pada narkoba. Ada yang ditawarin soal join politisi? Enggak lah. Saya percaya sama politik. Bukan nggak percaya sama politik. Cuman saya nggak merasa nyaman dengan praktek politik praktis formal. Hari ini saya nggak nyaman. Kecuali ada aktor baru yang saya yakin. Misalnya yang baru nih Partai Hijau. Partai Hijau sih udah lama lah, tapi katanya mau ikut nih 2024. Partai Buruh. Sebenarnya nama partainya apapun saya nggak pusing. Tapi saya kenal orang-orang di Partai Buruh. Beberapa saya kenal. Saya kenal beberapa orang di Partai Hijau. Bahkan teman akrab. Jadi gini, politik is personal. Jadi kamu mesti tahu orangnya, bukan beli barang dagangan. Kita bukan negara maju. Kalau kita negara maju, jreng baru jadi penduduk di negara itu. Kita suka sama konsepnya karena negara maju. Kalaupun melenceng pasti ada kontrol. Di Indonesia kan enggak kayak begitu. Jadi kamu mesti tahu orangnya. Siapa bang? Orang yang menurut Bang Haris, oke gue mau ikut nih. Enggak, kalau di Partai Hijau kan beberapa teman-teman aktivis lingkungan. Yang saya tahu selama puluhan tahun mereka konsisten. Gitu. Tapi nggak ada satu atau dua nama spesifik yang kalau dia ada di dalam suatu partai, baru Bang Haris mau ikut? Saya kenal sih, hampir punya teman di semua partai. Cuman saya melihat mereka kalah dengan sistem partainya, sama penguasa partainya. Jadi ya, nah, kalau di Partai Hijau atau Partai Buruh, ntar kita lihat ada penguasanya nggak, atau penguasanya rame-rame gitu. Jadi saya sekali lagi, saya percaya sama politik, tapi saya nggak nyaman sama suasana politik di Indonesia hari ini dalam konteks cara orang-orangnya bermain itu. Soalnya di salah satu interview itu Bang Haris pernah ngomong, kalau saya jadi penguasa di Indonesia supaya hukum menjadi lebih baik, saya akan menghukum para penguasa yang zolim. Iya. Terus ada beberapa komentar, 2024 jadi presiden Pak. Nah Bang Haris tuh gimana tuh ngeliat? Yang mau milih siapa? Yang mau milih Bang Haris buat jadi presiden? Iya. Banyak pasti Bang pendukungnya. Jangan percaya sama sosmed, itu mah komentar doang. Ya kan? Buzzer itu. Gimana Bang Haris sekarang melihat gerakan sosial khususnya yang dilakukan sama kawan-kawan hari ini? Oke. Anak muda tuh oke, lucu-lucu lah. Meskipun ada yang ngecenginnya generasi rebahan gitu ya. Karena dimanja sama, ya emang dengan rebahan dia bisa mencet-mencet, naik. Tapi di tengah mereka atau di sisinya mereka ada orang-orang yang juga mau bertanggung jawab di sisi offline. Misalnya RDK, reformasi di korupsi. Sejak 2019, lalu kemarin waktu Omnibus. Menurut saya sih alarm demokrasi itu ada di mereka jalan gitu. Tapi juga mereka jadi sasaran lucu kan. Waktu 2019 mereka disasar oleh partai-partai politik. Lalu hanya dalam hitungan minggu mereka dikhianati oleh partai politik yang setuju dengan waktu itu rencana pengesahan 70 lebih
undang-undang. Nah, tapi yang nolak anak-anak muda juga yang kalau orang Betawi bilang dulu dikelecehin sama si partai-partai itu. Nah kemudian waktu omnibus mereka lagi juga muncul. Jadi oke sih gitu. Tapi memang eh, serangan terhadap warga sipil hari ini lagi semakin buruk ya, semakin gila-gilaan. Ditangkap, digebukin, dihilangkan, dibunuh, difitnah, dipidanain, digugat, disomasi, macam-macam. Gangguan itu ada, tapi dengan gangguan itu kreativitas malah tambah banyak. Gitu. Jadi saya ngikutin isu soal serangan terhadap warga sipil itu dari tahun 2016, 2015. Di banyak tempat itu udah kejadian, di Kamboja, di India, di Uganda, di Kolombia. Itu udah kejadian, bahkan di negara-negara Eropa juga udah kejadian. Saya mau ngutip dari satu pertemuan internasional itu di Berlin. Organisasi-organisasi besar yang mantau soal serangan terhadap warga sipil itu bilang di tengah banyaknya serangan terhadap warga sipil oleh negara itu justru kreativitas itu juga muncul, jadi tumbuh bersamaan. Jadi kita teriak, tapi sebenarnya kita lagi berkreasi, mencari terobosan-terobosan baru. Jadi dari situ nanti justru makin memunculkan aktor-aktor atau aktris-aktris. Dalam arti bukan penipu di layar kaca, bukan ya, tapi dia punya jejak yang dalam pertarungan itu, ketika diserang dia memang teruji punya daya tahan. Jadi mungkin bukan aktor atau aktris yang menyebutnya, tapi leader. Anak-anak muda tuh ada, dari situasi ini akan memunculkan leadership di kalangan anak-anak muda. Oke, terus menurut Bang Haris sendiri bedanya sama masa reformasi dulu gimana Bang? Sama hal-hal apa yang perlu kita fokusin untuk saat ini? Kalau pakai pendekatan teori sosial yang klasik, ada banyak hal yang sama. Setiap represi memunculkan aktor. Setiap represi memunculkan perlawanan. Itu di mana-mana sama. Beda zaman pun sama. Nah, yang membedakan situasinya hari ini cara komunikasi, ambil angle-nya, itu yang berbeda. Sekarang pembagian peran untuk masuk ke wilayah yang fokus-fokus, detail-detail itu yang dipermasalahkan makin banyak hari ini. Ya, sebenarnya wajar karena kita udah masuk ke zaman teknologi informasi. Jadi orang semakin bisa melihat, memotret hal yang kecil-kecil. Yang stupidnya para penguasa itu tetap jumawa bahwa dia penguasa, padahal dia punya kewajiban untuk mengekspos semua detail itu. Jadi karena kerangka detail itu sudah disiapkan, ketika dia tidak mengisi setiap kerangka detail itu dengan informasi yang publik harus tahu, justru dia jadi sasaran. Tapi kalau dia expose, dia juga jadi sasaran kritik. Tapi itulah resiko penguasa. Kalau nggak mau kayak begitu, jangan jadi penguasa, ya kan? Kalau nggak mau kayak begitu, jadi aja pedagang kue pancong. Tahu pedagang kue pancong? Tahu Bang. Kamu orang Betawi kan? Iya, tahu kok kue pancong. Kue pancong ada bentuknya. Ya, dilihat dari jauh menarik. Apalagi ditaburin gula, dikasih kelapa, kasih gula aren, dimakan enak. Kalau nggak enak, kita protes. Tukang pancong bilang, ini kan kagak mahal bos, banyak protes lu. Nah begitu. Nah mendingan kalau penguasa nggak mau diprotes, dia gabunglah sama para pedagang kue pancong. Oke. Nah, kalau ngomongin soal tadi komunikasi, sekarang kan kalau dilihat lebih banyak penyampaian advokasi yang populer lah ibaratnya. Nah, tapi kan hal-hal yang populer itu seringkali atau terkadang cenderung di permukaan. Gimana caranya kalau pembahasannya tetap ringan tapi mendalam menurut Bang Haris? Kalau saya itu, pertama yang menyadarkan saya bahwa komunikasi publik itu penting, Munir. Nah, hal yang susah, misalnya gini, pertarungan melawan Orde Baru di zaman ketika Orde Baru sedang berkuasa. Tiba-tiba orang semua mukanya ke Munir. Oke? Kita menikmati kan dulu tuh, lihat Munir.
Nah, saya pelajarin, saya lihat. Sampai saya dikasih kepercayaan sama Munir untuk ngumpulin artikel-artikel dia untuk jadi buku kumpulan tulisan. Sampailah saya pada satu situasi, saya harus mengakses perpustakaannya Munir. Dan saya ketemu, jadi saya baru ngeh lagi. Saya ketemu buku di perpustakaannya Munir, Cara Dakwah Kiai Haji Zainuddin MZ. Tahu nggak Zainuddin MZ? Tahu. Yang suka bilang betul, betul. Nah, jadi indahnya surga dan mengerikannya neraka, ya kan, bisa selesai dalam 10 detik dengan ditutup dengan ketawa oleh Zainuddin MZ. Saya tanya sama Munir, karena saya dapat leverage kan, untuk nanya dalam rangka nulis buku, ngumpulin tulisannya. Dan sekali lagi dia bilang, ya memang tuh orang benar. Nah, dan saya karena pekerjaan saya, karena juga harus bicara bicara ke publik dan lain-lain, komunikasi publik itu penting, Jihan. Nah, komunikasi itu kadang-kadang dia adalah pintu utama untuk membawa hal yang susah. Yeah. Nah, banyak orang modelnya macam-macam. Ada yang pakai dandanan serius, ada yang pakai konsultan, teorinya macam-macam. Ada yang dimulai dengan puisi. Nah, jadi style juga. Tapi kalau saya intinya, saya hidup dalam satu komunitas ya, advokasi HAM. Satu, kita diajarin kuasain fakta. Kalau nggak punya fakta, nggak punya rujukan, jangan do something. Mesti punya itu, punya rujukan. Meskipun itu kecil, itu gampang. Yang penting punya dulu. Yang kedua, kuasai ilmunya. Ini soal apa sih? Soal soal pisang goreng. Tahu nggak lu caranya? Ini pisang goreng apa? Punya ilmunya dulu. Yang ketiga, pilihlah rentetan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang yang kita mau sampaikan. Yeah. Bangun boundaries dulu, ya kan? Apa yang mudah dipahami. Dan yang berikutnya lagi, Anda harus punya skema, waktu, tempat, skema. Jadi sampaikan secara utuh. Selesai, waktunya selesai, hanya 1 menit, selesai. Jangan kita dalam rangka supaya pengen muncul terus, ngomong asal ngomong aja, atau teorinya namanya vikinisasi. Tahu vikinisasi? Enggak tahu. Yang kayak saudara kita Vicky itu. Vikinisasi. Yang dia pilih diksi-diksinya cadas-cadas, tapi sebenarnya kadang-kadang ini ngomong apa sih gitu. Gitu. Oke. Di tahun 2014, pada tulisan The Human Rights Struggle in Indonesia, International Advances Domestic Deadlocks, yang dirilis oleh Surjournal. Baca juga? Iya, meriseti hal itu, Bang. Bang Haris mengatakan bahwa kehadiran NGO internasional di Indonesia melahirkan laporan yang baik, namun advokasi tidak berdampak. Bahkan berujung pada kompetisi antara NGO internasional dengan NGO lokal dalam mendapatkan dukungan dari pendonor. Betul. Terus gimana Bang Haris menyikapi situasinya pada saat itu, Bang? Saya waktu itu melihat beberapa brand internasional buka kantor di Indonesia. Beberapa gulung tikar. Gitu. Beberapa gulung tikar, beberapa sebelum gulung tikar ada yang berusaha tetap bertahan, tapi menurut saya agak sedikit ngeganggu dalam kerja-kerja beberapa kelompok lokal. Dalam beberapa kerjaannya ada juga sih yang bagus, mensupport. Tapi buat saya sebetulnya NGO internasional itu harusnya di sini, lalu kerja di skop internasional, nggak usah ngeganggu yang di dalam. Gitu. Ya itu kolaborasinya menurut saya, mestinya kayak gitu. Oke, terus masih terjadi nggak sih Bang sampai sekarang? Ada, masih. Oke. Masih ya Bang. Di tahun 2017, Bang Haris merilis tulisan 7 masalah HAM untuk Komnas HAM di Lokataru dan menyarankan Komnas HAM untuk melakukan 1. Memperbaiki tata kelola kerja, 2. Melakukan audit atau evaluasi terhadap performa periode yang lama, baik institusinya maupun komisionernya. Saat ini, menjelang pergantian kepengurusan Komnas HAM di tahun 2022, apakah Bang Haris sudah melihat perbaikan di Komnas HAM? Kamu mau ngadu domba saya sama Komnas HAM? Enggak, Bang.
Kami hanya bertanya. Kami hanya bertanya. Nggak terlalu ya, nggak tahu juga. Itu deh makanya nggak nunjukin. Jadi kita menganggap ya apa sih produknya? Karena juga itu kan catatan saya. Iya. Saya nggak tahu itu jadi rekomendasi apa enggak. Waktu saya publikasi tulisan itu, saya kirim sih ke mereka. Tapi saya percaya dalam struktur birokrasi, hal-hal yang saya sebut itu ada agendanya. Tetapi meaningfully-nya benar-benar dilaksanakan dan mengakibatkan ada satu produk yang bermakna, berujung pada produk yang bermakna. Kayaknya ada sejumlah penjelasan dugaan saya. Kalau saya mau belain mereka hari ini nih, mereka akan bilang mungkin mereka akan bilang budget gue dipotong, atau beberapa hal itu nggak korespondentif dengan penguasa, gitu. Jadi ya ada faktor eksternal. Di faktor internal ya friksi saya dengar ada satu sama lain. Tapi cenderung sih sebetulnya yang sekarang nggak terlalu drama dibandingkan periode yang sebelumnya. Oke, terus Bang Haris kan dari hasil riset temuan kami pernah mengikuti seleksi komisioner Komnas HAM pada tahun 2017 sampai 2022, tapi gagal. Nah, proses apa yang membuat Intended to fail. Oke. Niat untuk gagal saya. Oke, nah proses apa tuh Bang yang membuat Bang Haris intended to fail? Jadi gini, waktu diwawancara sama psikolognya, saya bilang saya sebenarnya nggak mau masuk Komnas HAM, terus dia bingung. Terus kenapa kamu daftar? Karena saya nggak enak sama korban-korban pelanggaran HAM yang minta saya daftar, gitu. Ini mungkin pertama kali gue ngomong di publik nih. Jadi waktu gue selesai dari kontras, bersamaan ada dibukanya pendaftaran komisioner Komnas HAM. Nah, banyak korban yang sering urusan di kontras minta saya daftar Komnas HAM. Saya nggak mau bilang enggak, tapi oke lah. Jadi mereka, mungkin saya waktu itu orang yang paling banyak dapat rekomendasi kali. Saya dapat 20 lebih, 27 Pak rekomendasi dari seluruh Indonesia. Tapi saya berusaha supaya gagal. Jadi waktu tes tertulis, saya telat 1 jam. Saya sengaja telat 1 jam. Saya berharap dicoret nama saya. Tapi nggak dicoret juga. Udah, akhirnya pas wawancara, saya bilang saya sebenarnya nggak berharap. Nah, saya jadi cuma nggak enak sama korban-korban itu satu. Kenapa saya nggak mau masuk Komnas HAM? Karena saya melihat situasi Komnas HAM butuh banyak perbaikan. Kalau saya masuk, saya nggak ngurusin kasus pelanggaran HAM. Saya nanti diminta waktu saya untuk ngurusin organisasinya. Organisasi Komnas HAM itu kan politis. At some point pada sampai hal tertentu dia politis. Jadi saya menganggap nggak menarik meskipun punya kewenangan lebih. Saya lebih memilih jadi orang bebas di luar, nggak apa-apa, nggak punya duit, tapi saya mau ngomong apa saya bebas, nggak diatur sama birokrasi, saya bebas ketemu orang, karena kerjaan kayak kita ini kan nggak cuma ketemu korban, kita mesti ketemu pelaku juga. Cuma kalau kerja di lembaga-lembaga negara itu kadang-kadang ketemu pelaku itu bisa diidentikan dengan unethical behavior, perilaku yang tidak etis. Jadi ya gimana kita mau nyari fakta kalau kita nggak boleh ke sana dan nggak boleh ke sini. Oke, menarik. Gimana menghadapi fenomena SJW yang konotasinya jadi seakan-akan tuh buruk di beberapa kalangan masyarakat menurut Bang Haris? Itu debat lama itu, nggak usah pusing. Nama SJW itu kan sebenarnya nama mengganti istilah aktivis, gitu. Jadi sebenarnya yang lebih rame istilah SJW-nya. Tapi kalau soal dia kontroversial, diperdebatkan, itu dari zaman dulu. Udah ribut nyinyir-nyinyiran antara aktivis dengan non aktivis, tapi SJW yang nyinyirin sekarang ini geng buzzer aja gitu. Bukan masyarakat justru terbantu kok sama banyak aktivis gitu. Nah,
Tapi juga ada yang harus kita pahami, aktivis kan nggak bisa harus ada di semua isu. Yap. Jadi kadang-kadang ada aktivis yang coba ngerjain A, sama kelompok yang ada di kalangan Z atau X atau yang agak jauh, dibilang ini nggak kesini. Ya orang bagi-bagi wilayah aktivitas lah. Betul, apalagi isunya ada banyak banget. Isunya banyak. Oke. Nah, terus demokrasi kan meminta masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam kehidupan bernegara. Terus pasca reformasi banyak pintu informasi yang sebenarnya lebih mudah kita akses. Dengan segala macam kemudahan ini, pandangan Bang Haris terhadap anak-anak muda yang apolitis gimana, Bang? Sebenarnya mereka politis, cuma mereka nggak terlalu aktif. Kalau kita ngobrol sama beberapa orang yang kita bilang apolitis itu, kita tanya dia tahu, Ya. kita minta komentarnya dia bisa kasih komentar. Jadi sebetulnya mereka politis, tapi mereka nggak mau ngambil peran lebih aja. Tapi sampai pada tingkatan atau situasi tertentu pasti mereka tergerak kok, atau bergerak. Gitu. Oke, terus menurut Bang Haris kontribusi apa yang bisa diberikan oleh mahasiswa ataupun pelajar untuk kemajuan demokrasi di Indonesia? Tetap, kalau saya senang lihat anak-anak muda sekarang bikin sesuatu, nongkrong, bikin sesuatu, ngumpul, atau merencanakan sesuatu yang lucu-lucu. Itu bagus buat cikal bakal ngebangun leadership. Karena demokrasi itu butuh leadership. Karena kalau demokrasi tidak diisi dengan orang-orang yang punya pengalaman kepemimpinan, ya itu demokrasi populisme aja. Hanya sekedar tiba-tiba muncul, di drill lewat sosmed, orang bilang oh ini dia, tapi nggak ngecek latar belakangnya, ya nanti jadi demokrasi populis. Makanya saya senang kalau apapun lah ya, kalau cuman soal ibarat kata cuman main game doang, hal-hal kecil tapi dibahas rame-rame, dibikin kegiatan, itu bagus gitu. Pada salah satu episode ILC mengenai UITE, Bang Haris mengucapkan mengkritik itu harus berani, harus bergelora. Padahal petani, buruh, mahasiswa, pelajar, dan siapapun yang mengkritik dengan mudah ditangkap. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi situasi itu, Bang? Itu tadi tuh yang soal itu ya, serangan terhadap warga sipil itu. Iya. Ada yang ditangkap, dipidanain segala macam. Ya daftarnya tambah banyak, harusnya respon kita tambah banyak. Respon kita tuh artinya bukan semua dari kita bersatu padu merespon setiap hari, itu enggak. Bisa juga semua dari kita berbagi peran. Ada yang ngurus ini, ngurus ini, ngurus ini, ngurus ini. Saya sebagai lawyer hari ini, saya punya ngebantu advokasi buat masyarakat adat. Ada 3 kasus. Saya tahu masalahnya banyak, tapi saya tahu ada teman lain juga ngurusin, ada teman di sini ngurusin juga, di sana juga ngurusin. Jadi kita rame-rame berbagi info aja. Oke. Gitu. Terus Bang Haris tuh mengatakan bahwa UITE adalah alat rezim yang berkuasa hari ini yang tidak suka pada kritik yang publik lakukan. Iya. Saat ini revisi UITE sudah masuk prolegnas prioritas 2021. Menurut Bang Haris sendiri, UITE ini sebaiknya dihapuskan atau direvisi? Enggak, satu, UT yang harus direvisi itu manusianya, bukan undang-undangnya. UITE itu butuh, karena rejim global itu punya kabel satu sama lain, kabel internet ini. Kabel internet dipakai untuk berbagai kegiatan. Di atas 80% penggunaan kabel internet untuk dagang. Yang kita kopi datang, pakaian dalam datang, ini datang. Kan cuma pencet-pencet doang. Nah, jadi sebetulnya kita butuh regulasi untuk ngatur kehidupan, karena sebagian kehidupan kita pindah ke online nih sekarang nih. Jadi UUT itu penting. Nah, tapi ada manusia-manusia yang kebetulan dia berkuasa, baik kuasa politik maupun kuasa uang. Mereka gunain celah-celah dalam undang-undang ITE itu untuk membunuh kapasitas partisipasinya setiap orang. Yang padahal sebenarnya partisipasinya kan yang ditangkap-tangkapin itu bukan orang-orang mau jadi presiden. Iya. Bukan orang-orang yang mau ngegodot ya, ngegergaji gedung-gedung di Sudirman.
mereka cuma orang-orang yang mempertahankan haknya aja. Nah, yang mau ngambil haknya pakai celah untuk pidanain dia pakai undang-undang ITE. Jadi politik hukumnya kita harus, kalau saya beranggapan undang-undang ITE tetap dibutuhkan. Cuman ada orang-orang yang memang harus dikoreksi. Jadi nanti kalau ganti rejim, orang-orang yang menggunakan undang-undang ITE secara serampangan justru mereka tuh yang harus diperiksa dan dihukum. Mereka yang harus direvisi. Mereka yang harus direvisi. Oke. Salah satu contoh kasusnya kan Jumhur Hidayat Bang, yang dikriminalisasi dengan UU ITE ketika mengkritik Omnibus Law. Sebagai salah satu kuasa hukumnya, gimana Bang Haris melihat kasus itu? Ya itu kan lucu, itu kritik yang sebetulnya ada di semua orang. Apa yang diomongin sama Jumhur lewat tweetnya, ada 2 atau 3 tweetnya itu saya juga nge-tweet itu soal, kalau nggak salah waktu itu kamu juga pasti nge-tweet, cuman karena mau nunjukin efek jerak negara, mau nunjukin bahwa lu mau gue jadiin apa istilahnya tempenya nih, untuk tempe penyetnya nih biar orang lihat nih. Nah dia dipilih gitu, apalagi dia punya background dulu di rejim sebelumnya kan SBY. Jadi kan rejim Jokowi ini kan sebenarnya yang dibangun narasi permusuhannya rejim anti Orde Baru dan anti SBY. Tapi sebetulnya RPJMN-nya lanjutin dari programnya SBY. Beberapa orang Orde Baru ada di orangnya rejim Jokowi juga. Jadi Jumhur dia dihukum karena ada background itu. Oke. Itu konyol lah kalau tweetnya dia itu dijadiin dasar pidana. Iya. Di pengadilan juga semua saksi ahli bilang nggak ada masalah sama tweetnya dia. Ya kan? Dan lebih, ya, dan kuat sih. Dari pernyataan saksi ahli dari tim PH-nya. Iya. Udah jelas. Dari saksi ahlinya jaksa juga belain Jumhur. Benar. Gitu. Oke, Bang Haris pernah mengatakan negara itu kalau disuruh memproduksi pelanggaran HAM cepat, tapi giliran pemulihan dan memperbaiki hampir nol, tidak ada karyanya. Terus saat ini kalau Bang Haris diberikan kuasa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan HAM, apa langkah-langkah pertama yang akan Bang Haris lakuin? Sebagai negara. Sebagai negara. Kalau sebagai Kalau punya penegara, kuasa itu. pertama rumusnya gampang. Nggak mungkin kita membersihkan lantai kalau sapunya kotor. Maka orang-orang sistem yang ada dalam upaya memperbaiki negara ini harus dibenahi dulu. Jadi harus ada koreksi ke pemerintahnya dulu, gitu. Dan koreksi terhadap sistemnya dulu. Nah, itu yang harus dilakukan. Satu, yang kedua, mengumpulkan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Jadi dibikin ketika orangnya sudah diganti, sistemnya sudah diganti, baru nih dikasih PR-nya ini. Dan harus ada hasil supaya orang bisa menikmati dan juga berpartisipasi sama kerja kita. Ini kan sekarang enggak. Kita nggak boleh disuruh diam aja di rumah, biarkan kami bekerja. Lah, kita diam di rumah, biarkan dia bekerja. Besok-besok pas dilihat dianya tambah kaya. Iya. Kan kemarin setengah kabinet tambah kaya. Ya kan? Dihitung gajinya, dari mana nih gajinya? Nggak cukup. Dikumpulin berapa tahun? Nggak segitu jumlahnya. Gitu. Oke. Itu akibat dari kita diam di rumah. Dari slogan, kamu diam di rumah, biarkan kami bekerja. Jreng, dia tambah kaya. Masyarakat masuk penjara. Gitu. Oke, kembali ke tulisan Bang Haris yang tadi dirilis oleh Surjurnal. Bang Haris menutup tulisan ini dengan pertanyaan, bagaimana cara terbaik untuk memitigasi pelanggaran HAM yang tidak diakui tapi terus berjalan di Indonesia? Saat ini di 2021, 7 tahun setelah tulisan itu dirilis, apakah Bang Haris sudah menemukan jawaban dari pertanyaannya, Bang? Kurang lebih ada. Jadi sebetulnya yang menjalankan negara ini adalah rakyat, bukan pemerintah. Pemerintah kan sebenarnya nggak banyak ngurusin. Pemerintah justru banyak, karena pemerintah diisi oleh orang-orang yang pebisnis, mereka banyak ngambil keuntungan dari rakyat. Nah, rakyat sebetulnya yang ngomong bicara nilai keadilan rakyat, yang ngingetin soal hak asasi rakyat, yang ngomongin bahwa apa yang pantas apa yang tidak rakyat. Negara nggak di situ.
Nah, jadi menurut saya persoalan-persoalan pelanggaran HAM yang terjadi, yang terus terjadi, yang nggak diurus sama pemerintah, sama pengelola negara, itu sebenarnya justru dalam hal-hal tertentu diurus sama warga. Saling solidaritas, saling menguatkan, saling mengingatkan, itu adanya di warga. Yang kasih pembelajaran dulu saya gimana, Anda hati-hati, nah itu ada di warga. Jadi sebetulnya ada sejumlah aspek yang menjadi tanggung jawab pengelola negara, itu justru dikelolanya oleh si warga. Dalam konteks bukan tanggung jawabnya mereka ya, tapi dari sisi rasanya. Gitu. Oke. Bang Haris, sejauh ini baru ada 3 orang yang diadili dalam kasus pembunuhan Munir. Pertama, Polikarpus Prianto, pilot Garuda. Yang kedua, Indra Setiawan, dirut Garuda pada saat itu. Yang ketiga, Muhdi Purwo Pranjono, Deputi 5 BIN Bidang Intelijen Teknologi. Bang Haris pernah mengatakan bahwa seharusnya Bareskrim Polri memeriksa AM Hendro Priyono, mantan Kepala BIN Angkasa Pura yang bertanggung jawab atas matinya CCTV di Bandara Soekarno-Hatta pada saat kejadian. Menurut Bang Haris, kenapa mereka nggak pernah diperiksa? Ya gimana mau diperiksa, orang Hendro Priyono begini sama JKW, Jokowi. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin diperiksa. Jadi emang ya secara matematika politik rezim ini nggak bakal menyelesaikan kasus Munir. Oke. Nah, menarik tuh Bang. Bang Haris mengatakan, waktu itu pernah mengatakan, menurut saya singkat dan jelas bahwa kasus Munir adalah ranah bagi rezim pasca Jokowi. Iya. Padahal kan kasus ini dinyatakan daluarsa pada tahun 2022. Terus gimana Bang, rezim selanjutnya bisa menyelesaikan kasus ini? Kan kasus ini kan, kalau saya meyakini ini sebagai sebuah pelanggaran HAM yang berat ya. Jadi harusnya dibawa pakai mekanisme pelanggaran HAM, pengadilan HAM yang punya kompetensi untuk nyelesain pelanggaran HAM yang berat. Begitu. Dan kalau udah dibawa ke ranah sana, harusnya kan emang gak ada daluarsanya Bang. Karena pelanggaran HAM yang berat tidak mengenal daluarsa. Dia melampaui asas legalitas. Gitu. Jadi nggak ada masalah tuh sama soal daluarsa atau tidak daluarsa tuh urusan nomor 5, nomor 7 loh. Cuma kan itu tapi harus ditetapkan dulu atau gimana Bang untuk menjadi pelanggaran HAM berat? Ya diproses ke Komnas HAM. Kan Komnas HAM sekarang juga nggak berani kan. Ya nanti kan mungkin ada pergantian Komnas HAM. Ya mungkin kita bisa koreksi di para komisioner yang baru di Komnas HAM. Oke, beralih ke hal lain. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Iya. Tapi kita juga punya undang-undang yang menggunakan eksekusi mati sebagai hukuman seperti 104 KUHP Makar, 143 KUHP Pembunuhan Berencana, Undang-Undang 35 2009 Narkotika, sama Undang-Undang 5 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pandangan Bang Haris mengenai hal itu gimana? Gini, hak asasi dia lebih unggul dibandingkan hukum. Hukum itu dibikin karena ada hak asasi. Jadi karena ada hak asasi, haknya si A dan si B konflik, dibikinlah hukum untuk mengatur. Tapi hukum ini tidak boleh justru meniadakan haknya seseorang. Apalagi hak yang sangat fundamental. Hak untuk hidup itu kan fundamental, karena kalau udah dia nggak hidup ya dia nggak ada hak asasi yang lain lagi. Bahwa ada aturan-aturan hukum yang masih memuat ancaman hukuman mati, kalau dalam rejim HAM, pendekatan ilmunya bilang begini nih, bagi negara-negara dengan semua perdebatan panjangnya tadi itu ya, batasan-batasan, lalu ada satu frase nanti yang bilang, bagi negara-negara yang masih punya aturan-aturan regulasi yang mencantumkan hukuman mati, diminta untuk mengurangi dari sisi hukum maupun dari sisi praktek. Dari sisi hukum, jangan lagi dipakai ancaman hukuman mati dalam perundang-undangan yang baru, gitu. Tapi sayangnya Indonesia di zaman Jokowi nongol lagi undang-undang anti terorisme itu yang baru masih lagi mencantumkan itu. Nah, itu satu. Prakteknya gini Jihan. Ada eksekusi hukuman mati, eksekusi putusan, dieksekusi mati.
ada lagi yang divonis hukuman mati, ada lagi yang undang-undangnya. Jadi ada undang-undang yang mencantumkan ancaman hukuman mati, tapi begitu dibawa ke pengadilan, hakimnya bisa untuk tidak ketok palu hukuman mati, dia bisa menghindari itu. Tapi kalaupun dia ketok palu, kan kemudian ada eksekusinya lagi. Iya. Nah, eksekusinya itu kembali ke pemerintah. Kalau jaksa sebagai pejabat eksekusi putusan, dia kan kalau mau eksekusi hukuman mati mesti minta izin presiden. Jadi ada lagi ruang untuk tidak menerapkan eksekusi hukuman mati. Begitu. Terus apa pandangan Bang Haris mengenai masyarakat yang pro hukuman mati untuk koruptor? Kalau saya melihat, merasakan dan menduga kenapa ada orang pro sama hukuman mati, karena orang udah kesel. Jadi gini nih, narkoba banyak. Terakhir orang asal dari narkoba udah hukum mati aja gitu. Kadang-kadang itu cuman kemiskinan vocab, kemiskinan kata bahasa. Jadi sebetulnya orang nggak ngerti ini orang mesti diapain. Yang ada di kepalanya udah hukum mati aja. Itu satu. Yang kedua, orang itu kesel karena persoalan narkoba kan udah sampai dalam gang, udah sampai di mana-mana gitu. Banyak orang udah capek sama yang penggunanya maupun sama penegak hukumnya, gitu ya kan. Nah, jadi kadang-kadang orang ngambil gampangnya, udah nih dihapuskan aja dari muka bumi, caranya dihukum mati. Padahal orang tahu dalam persoalan narkoba itu, kalau diajak ngobrol nih orang awam, iya ya, bandarnya kok nggak ditangkap-tangkap? Kok yang ditangkap cuma soal 0,2 gram, 0,3 gram, tiap hari kayak begini. Kan ngeri nih ya, soal narkoba nih, Zian misalnya. Yang dihukum karena narkoba tambah banyak. Tapi narkoba yang masuk Indonesia tiap tahun tambah banyak. Kita ini suka kaget ada polisi nangkep 10 kilo, 15 kilo. Kalau dia dipersentase kepada jumlah narkoba yang masuk, yang sampai ratusan ton, 10 kilo itu cuma berapa persen? Nggak signifikan. Kok tiap hari ceritanya kita gagal mulu ngadepin bandar narkoba? Atau nggak usah ngadepin bandar narkobanya, menutup akses distribusi narkoba. Selalu ada penjelasannya ya, banyak pelabuhan tikus lah, apa segala macam. Ya dibangun lah mestinya. Tapi nggak dikerjain. Jadi balik ke soal pertanyaan kamu soal hukuman mati, itu karena orang sebetulnya mau bilang negara ini gagal mencegah narkoba tambah banyak. Udah, yang ada hantem aja bunuh. Gitu. Oke. Tapi kalau spesifik soal isu koruptor, Bang Haris sendiri setuju atau enggak kalau koruptor dihukum mati? Saya agak ekstrim. Bukan agak ekstrim, tapi ini konsekuensi dari pilihan saya dan apa yang saya yakini. Saya nggak setuju sama hukuman mati apapun. Nggak setuju. Jadi mau dia narkoba, mau dia koruptor, mau apapun, saya nggak setuju. Saya nggak setuju hukuman mati terhadap bandit-bandit itu, bukan berarti saya mau setuju dengan apa yang mereka lakukan. Saya cuma mau bilang bahwa nggak begitu cara kita nyelesain masalah. Gitu. Oke. Tapi Bang, ICW kan menyebutkan bahwa rata-rata koruptor dihukum selama 3 tahun 1 bulan. Faktanya koruptor dihukum sangat ringan di negara ini. Terus menurut Bang Haris, apa yang perlu diperbaikin dari sistem ini? Ada satu hal yang belum dikerjakan sama negara ini, merampas aset dari korupsi. Coba cek, aset dari koruptor itu yang paling baik selama ini dikembalikan negara oleh KPK. Tapi kalau kasus korupsi yang ditangani oleh polisi dan kejaksaan, siapa yang pernah meriksa bahwa apakah aset-aset yang disita atau aset-aset yang kemudian diputus untuk dikembalikan, kan disita belum dibawa ke pengadilan. Tapi pas dibawa ke pengadilan, itu kan juga ada yang diminta untuk diserahkan ke negara. Itu siapa yang pernah meriksa? Kalau saya justru menemukan banyak orang yang dibawa kasusnya ketika disita dalam proses hukum penyidikan, dan ketika diputus banyak aset-asetnya yang tidak masuk ke
menjadi kekayaan negara. Itulah kenapa ada BLBI, tim Satgas baru dibentuk lagi sama Mahfud MD. Padahal ini kan kasusnya dari dulu. Iya. 20 tahun yang lalu, 25 tahun lalu. Kok baru batu, artinya banyak asetnya belum diserahkan ke negara. Begitu. Oke. Nah, belakangan ini, Bang, wacana masa jabatan Presiden 3 periode kembali muncul. Pendapat Bang Haris mengenai wacana ini gimana? Ya biarin aja Jokowi jadi presiden lagi. Biar dia nyelesain semua masalah ini. Kan nih, begini nih, kan dia jadi presiden nih. Ya kan mau 10 tahun nih. Kan banyak masalah nih. Banyak. Ya kan? Sekarang pertanyaan saya begini. Siapa orang yang bisa, kan kesian orang yang bakal jadi presiden gantiin Jokowi setelah 10 tahun. Dia harus nyelesain banyak persoalannya yang ditinggalin sama Jokowi. Nah, daripada kita pusing-pusing, kita serahkan aja ke Jokowi sendiri. Ya kan? Kan kayak Soeharto dulu. Karena begini Jihan, itu berbalik ke dirinya nanti. Tapi what if dia malah ya udah menumpukin masalah sampai 3 periode? Nggak mungkin. Emang ada otoriter yang sampai seumur hidup? Nggak ada. Ada ujungnya. Jadi kan semua yang dia ciptakan, kekacauan itu akan berbalik ke dia. Gitu. Ini saya satire nih ngomong begini nih. Saya ngomong satire nih. Ya, Saya bukan setuju sama gagasan 3 periode, tapi menurut saya secara real politik, yaudah biarin aja Jokowi. Karena nanti setelah 10 tahun, kegagalan dia itu akan nyerang pemerintah. Nah, lu hadepin deh tuh sendiri. Gitu. Terus kalau menurut Bang Haris yang bisa dilakuin sama masyarakat sipil untuk menolak wacana itu gimana, Bang? Saya yakin orang Indonesia punya hati nurani dan punya pikiran sehat. Soal 3 periode pasti ditolak. Itu kalau di rame itu jalanan nanti kalau 3 periode diteruskan. Meskipun saya dengar katanya draftnya udah ada lah. Nah, tapi kalau itu diteruskan rame ini. Oke, nah tadi Ngamuk di orang. Abang? Ngamuk. Ngamuk ya. Nah tadi di awal sempat Bang Haris singgung soal somasi. Jadi kan ada somasi yang dilayangkan Luhut ke Bang Haris dan ke Kak Fathia selaku koordinator kontras. Yang cukup mengejutkan mengingat kebebasan bersuara kan itu hak setiap warga negara. Selain itu juga Muldoko juga melakukan somasi ke ICW. Menurut Bang Haris, kenapa sih penguasa segitu reaktif dengan melakukan somasi kepada masyarakat sipil? Iya kalau kata orang segitunya ya. Segitunya kenapa masih? Nggak tahu ya kenapa ya. Itulah kalau penguasa itu sebagai pelaku dari, kan penguasa membuat aturan, regulasi. Kalau regulasinya dinikmati oleh mereka-mereka sendiri, itulah jadinya. Jadi ketika dikritik, jadi kan itu justru membuka ruang kritik di masyarakat. Kan orang bilang, kok lo yang bikin aturan, lo juga yang nikmatin, kok nggak buat kita? Nah begitu dikritik seperti itu dan banyak, yaitu sesuatu yang wajar menurut saya gitu. Nah kalau pertanyaan kamu kok sebegitunya sih pemerintah, penguasa, ya karena mereka nggak profesional sebagai penguasa. Padahal penguasa itu nggak boleh banyak menjadi pelaksana dari aturan yang dia bikin. Itu harusnya buat orang. Itu satu. Yang kedua, penguasa itu adalah tempatnya dikritik. Justru dia harus dewasa dan hidup dengan kritik. Kalau dia nggak ada kritik, dari mana dia tahu dia benar atau tidak? Iya, benar. Begitu. Terus gimana Bang Haris tetap tenang nih menghadapi situasi ini? Ya salah satu cara saya untuk menghadapi somasi, saya bersedia diwawancara sama kamu. Begitu. Oke. Nah, Bang Haris, menurut Bang Haris, berapa skor rezim Jokowi dalam penyelesaian pelanggaran HAM? 0. Bagus nggak minus? Iya, bener sih. Salah. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Bang Haris. Apa harapan Bang Haris untuk LBH Jakarta? LBH, saya pengen ada LBH hidup 50 tahun lagi. LBH. LBH itu penting, LBH Jakarta penting. Jadi LBH Jakarta itu kan sebetulnya cikal bakalnya YLBHI bahkan. Konsep LBH itu penting. Negeri ini butuh banyak LBH.
tapi dengan kualitas seperti LBH Jakarta. Karena kalau LBH aja banyak. Kan LBH sekarang macam-macam namanya. Ada LBH daun hijau, LBH kepak sayap, ya kan? Ada LBH somasi, banyak LBH. Tapi menurut saya bukan salah satu, mungkin ya memang salah satu dari sedikit contoh konsep LBH yang benar itu ada di LBH Jakarta. Secara historis teruji, secara konsep berkembang, dedikasi ya untuk menggunakan pilihan, tidak menggunakan pilihan militan, dedikasinya luar biasa. Jadi menurut saya LBH Jakarta itu dia harus ada bukan hanya untuk membela masyarakat miskin kalau kata Buyung Nasution, tapi dia sebagai contoh bagaimana LBH yang benar itu ada di LBH Jakarta. Gitu. Oke, thank you banget Bang Haris buat Udah waktunya. Pas maghrib ya. Pas maghrib. Sip.